Bu, tak terasa kita ini sudah sampai di sesi akhir dari seminar ini. Kami akan minta para pakar untuk menyampaikan rekomendasi dalam konteks penyelesaian masalah berbasis supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Tujuannya untuk tercapai penyelesaian kasus ini, kasus kerusakan lingkungan, dapat lebih adil baik dari sisi administratif maupun pidana demi tercapainya keadilan lingkungan, supremasi hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Kesempatan pertama, saya tidak akan memberikan kesempatan pertama dan terakhir sebenarnya. Nanti cepat berpisahnya. Jadi saya minta para pakar siapa yang memberikan pendapatnya, kesimpulannya silahkan. Semuanya sih sebenarnya, semuanya. Makanya tadi saya minta jangan banyak-banyak Pak, karena di sini ada kesimpulan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan closing statement. Tadi kalau nggak salah ada hutang satu yang diminta tadi. Bagaimana sebetulnya menghitung kerugian keuangan negara? Boleh saya ulas sedikit. Jadi begini, tadi saya baru mengantarkan di sesi sebelumnya bahwa bagaimana seharusnya kita mengaudit penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kerugian lingkungan itu dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara? Itu kan poinnya selama ini yang 271 itu. Jadi kembali untuk mengatakan itu, kita anggap saja sekarang kerugian lingkungan itu benar angkanya. Kita anggap saja benar angkanya. Maka pertanyaan dari auditor adalah, apakah itu masuk lingkup pengertian keuangan negara? Itu pertama itu. Kalau anggap saja dia masuk, apakah pertanyaan berikutnya masuk dalam pengertian kerugian keuangan negara? Kerugian keuangan negara itu adalah kekurangan uang, surat berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Atau kalau sekarang diperluas, berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Atau ditambahkan lagi, timbulnya kewajiban negara. Nah, jadi sama seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan rusaknya lingkungan, negara jadi wajib? Otomatis wajib. Kalaupun wajib, kapan wajibnya? Padahal tadi dijelaskan oleh Pak Tatang, Pak Albert, bahwa kita ada jamrek, kita ada jaminan pasca tambang, dan juga dijelaskan bahwa itu dilakukan baik bertahap maupun setelah tambang itu selesai. Jadi kapan dinyatakan nyata? Kapan dinyatakan pasti? Padahal tidak pernah ada tertulis dalam ketentuan negara wajib memulihkan, bahwa kalau sudah selesai itu dalam waktu 30 hari, kalau tidak salah tolong dikoreksi Pak Albert, bahwa pemilik IUP harus memulihkan itu sampai 100%. Kalau sudah 100%, uang jaminannya dikembalikan. Kalau tidak dilakukan, maka menteri, gubernur atau wali kota dapat menunjuk, ya kan, pihak ketiga untuk melakukan itu. Artinya jauh dari kata-kata nyata, jauh dari kata-kata pasti. Ya, kalau sudah itu kan namanya juga wajibnya juga nanti belum selesai, belum tentu. Mungkin ada pertanyaan, tapi kan belum tentu nanti jumlahnya sama. Iya, tapi kita kembali kepada pengertian itu. Berarti kan kalaupun iya, masih kontingensi, ketidakpastian. Nah, itu tidak masuk dalam pengertian kerugian keuangan negara. Jadi saya pikir mungkin ini dianggap terobosan untuk memasukkan kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara. Mungkin kita ingat kasus mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, itu juga dimasukkan. Waktu itu dianggap tuh terobosan, memasukkan unsur lingkungan sebagai kerugian keuangan negara. Tapi ternyata kan itu juga tidak dikabulkan. Bahkan keuntungan yang diperoleh dari orang yang menambang itu pun tidak bisa dijadikan kerugian keuangan negara. Hanya waktu itu yang kena kalau tidak salah hanya masalah gratifikasi.
Ini sih sebagai ini aja ilustrasi. Saya rasa itu Mbak, tapi kalau sekalian ya closing ya saya daripada nanti 2 kali. Saya rasa jelas tadi ya. Jadi kalau saya pikir mungkin saya pikir ya yang paling utama aparat penegak hukum dan ahli-ahli di bidangnya ya duduk bersama supaya kita jelas nih mau kemana. Jangan masing-masing kita ingin ya tadi di pembukaan Pak Junaidi bilang ini populis aja supaya masuk di koran nilainya besar. Kelihatan di masyarakat bahwa wah korupsi sekian, tapi sebetulnya kerugian ya kerugian tadi disampaikan oleh Bu Eli. Tapi jangan kita paksakan di dalam ini sehingga kita tahu ini masuk ranahnya mana, perdata, pidana korupsi atau yang lainnya atau sekedar administrasi. Nah jangan sampai juga kami, terutama kami ya dari auditor ini dijadikan sasaran terakhir. Kalau nggak ada, wah itu sih auditornya bilang nggak ada, padahal kita bilang ada. Nah, itu susah kan? Ya atau sebaliknya, ini gara-gara auditor nih jadi kita jadi kena korupsi, kan tidak harus seperti itu. Jadi intinya, mari kita berjalan dengan taat hukum dan semua duduk bersama supaya nanti kita ke depannya lebih baik. Dan saya yakin banyak kok kasus yang sekarang kita dengar yang hampir mirip. Kita dengar kasus impor gula, kemudian kasus minyak goreng, kurang lebih sama. Terlalu bombastis. Saya rasa itu Mbak, terima kasih. Ya terima kasih Pak Gatot. Selanjutnya, boleh Bu Eva? Baik, terima kasih Mbak. Bagi saya ya Mbak ya, diskusi ini sebenarnya mencerahkan. Karena kalau kita berbicara tentang falsafah hukum pidana yang paling mutakhir, yang kita kenal sebagai restoratif justice, itu sebetulnya memberikan beban kepada hukum pidana untuk menjawab 3 hal. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapa sih yang melakukan? Dan bagaimana memulihkan satu keadaan yang sudah terjadi. Nah ini yang rasanya PR-nya menjadi sangat banyak di sini. Dialog yang ada hari ini, saat ini sudah membuka wacana kita kepada konteks apa yang sebenarnya terjadi. Tinggal kita berbicara tentang siapa yang harusnya kemudian menjadi aktor di sana untuk bertanggung jawab, dan terakhir tentunya pemecahannya bukan semata-mata kemudian memenjarakan orang selesai. Karena isunya masih banyak ini. Tadi Ibu dan kawan-kawan sudah mengatakan konteks apa yang terjadi dan bagaimana memulihkannya itu justru menjadi PR yang luar biasa besar. Jadi rasanya tugas negara untuk kemudian menjawab itu, kemudian Ibu, itu menjadi satu PR yang tidak selesai hanya di lembaga pengadilan. Itu rasanya PR kita bersama. Terima kasih. Ya selanjutnya mungkin Pak, jangan ngomong kendaraan lagi sama rodanya. Enggak. Ya Pak, pintunya. Jadi begini ya, kan memang tadi Pak Gatot bilang kerugian itu kan harus nyata ya. Nah dari yang disebut Pak Sudarsono tadi ada jasa lingkungan, jasa sosial ekonomi, itu yang benar-benar real nyata itu berapa? Bukan segala macam dihitung semua sehingga jumlahnya fantastis. Dan yang lebih parah lagi nih, minta pemulihannya itu maunya seperti asli. Jadi itu kan tadi sudah dikerjakan dari tahun 1700 berapa. Ya, itu kan gadis itu. Terus sekarang udah beranak pinak gitu kan. Cucuk bro, terus sekarang disuruh mulihkan jadi gadis lagi, gimana caranya gitu? Saya sendiri nggak tahu. Iya Pak, terima kasih. Susah banget ya Pak, itu sulit, nggak mungkin, itu suatu hal. Mungkin operasi plastiknya juga susah sekali ya Pak ya. Oh ya palsu jadinya. Oke selanjutnya Pak Budi. Terima kasih. Jadi dalam suasana aturan struktur sistem hukum belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban dengan baik, peraturan belum di break dari polisi level, institusional level sampai operasional level,
Maka apabila ada permasalahan, saya lebih sepakat kalau pendekatan hukumnya adalah sociological jurisprudensi. Jadi lebih ke hukum yang responsif. Sedangkan hukum pidana mungkin yang terakhir untuk, jadi ilmunya Prof. Eva mungkin belakang aja. Kalau terpaksa sekali itu baru itu. Jadi ultimum remedium. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Ya, Prof. Baik. Jadi sebetulnya kasus seperti ini dengan angka yang spektakuler, ya, itu sudah terjadi beberapa kali. Dan keputusan bahkan sudah sampai keputusan Mahkamah Agung, tapi nggak ada satupun yang executable, nggak bisa dieksekusi juga. Saking gemesnya saya menyiapkan buku sebetulnya. Well, more or less 80-90% mau jadi. Saya beri judul fantasi kerugian lingkungan lah kira-kira gitu ya. Jadi ya memang fantasi, not real gitu loh. Nah itu sudah berkali-kali terjadi. Kok nggak ada pembelajarannya sama sekali? Padahal kritik itu sudah terlalu banyak sebetulnya. Nah, terakhir bagi saya, ya karena latar belakang saya ekonomi, jadi segala sesuatu pokoknya manfaatnya aja dulu ya. Manfaatnya yang mana yang lebih besar. Penegakan hukum pun itu harus memberikan manfaat yang lebih besar. Kalau enggak ngapain? Ya. Jadi penegakan hukum itu bukan sekedar aturan menurut saya kok ya seperti tadi itu, ini sudah tahun 17 sekian nambang, terus kemudian ada aturan kayak gini yang nggak memperhitungkan kondisi sosiologi, antropologi masyarakat situ, nggak bisa work juga. Lah kalau kayak begitu dipaksakan, itu ya hasilnya ya seperti sekarang, kehancuran. Menurut saya itu segala sesuatu itu manfaatnya lah yang harus lebih besar daripada kosnya. Itu saja saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu yang sudah hadir di sini. Jadi di sini saya melihat angka fantastis yang bombastis dan membuat masyarakat Babel menangis. Ya. Jadi semuanya kita akhiri dengan akhir kata menangis ya. Fantastis, bombastis dan membuat masyarakat Babel menangis. Dan ini adalah tanggung jawab siapa? Dan di sini sudah disampaikan oleh para pakar-pakar kita yang terkait dengan lingkungan hidup dan dengan hukum, semuanya juga tadi juga sudah disampaikan dengan reklamasi, dengan citra satelit juga semuanya. Jadi kita sudah semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan ini bisa kita lebih memahami mungkin dengan lebih mungkin setelah ini yang mau bertanya langsung dengan pakar-pakarnya silahkan ya, dibuka sesi tanya jawab tapi setelah ini. Oke, Bapak Ibu peserta seminar dan pemirsa JAK TV, demikian akhir dari kebersamaan kita dalam acara seminar bertajuk Konfigurasi Kerugian Lingkungan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tipikor. Atas nama kru yang bertugas, saya Gerda Pertiwi mengucapkan terima kasih kepada pakar dan peserta semuanya yang hadir, peserta seminar yang hadir di sini. Kendati kapal yang akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Sampai jumpa di episode menarik lain Jakarta Justice Forum. Sampai jumpa.